Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salma Alivia Rizka, NIM 20505241047, Prodi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas 6 pendidikan kewargaan dengan dosen pengampu Bapak Cucu Sutrisno SPD MPD, saya akan menjelaskan beberapa materi berikut ini. 1. Macam-macam norma, contohnya serta sanksi yang berlaku. 2. Pengertian hukum. 3. Penggolongan hukum. Dan 4. Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia serta peranannya. Mari kita mulai dari bagian norma. Norma dibagi menjadi 4. Ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma agama adalah ketentuan hidup yang bersifat mutlak yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa berupa perintah, ajaran, dan larangan. Contoh dari norma agama yaitu beribadah sesuai dengan ketentuan agama masing-masing tiap individu. Sanksi untuk pelanggar norma agama berupa dosa di dunia dan balasan Tuhan di akhirat. Yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan hidup berupa kebiasaan, kepatuhan, dan kepantasan yang bersumber dari pergaulan masyarakat. Norma kesopanan juga biasa disebut dengan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Nah, karena Indonesia memiliki beragam suku dan budaya, norma kesopanan ini berbeda-beda di tiap masyarakat adat daerah. Contoh dari norma kesopanan sendiri diantaranya yaitu menundukkan tubuh ketika melewati orang yang lebih tua, berpamitan dengan orang tua ketika hendak bepergian, memakai pakaian yang pantas dan rapih dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Sanksi yang didapat ketika melanggar norma sopan santun ini berupa celaan yang berwujud kata-kata, pandangan rendah orang di sekeliling kita, sikap kebencian, dijauhi dalam pergaulan, sehingga menimbulkan rasa hina dan malu. Yang ketiga, ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia untuk menentukan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Contohnya, larangan mencuri, larangan membunuh, dan sikap menghormati sesama manusia. Yang keempat, ada norma hukum. Norma hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Contoh norma hukum yaitu undang-undang. Sanksi yang didapatkan oleh seseorang yang melanggar norma hukum ini dapat berupa pidana penjara atau denda. Bagian kedua, kita akan membahas mengenai hukum. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh badan yang berwajib dan badan yang berwenang, dan bila terjadi pelanggaran akan dijatuhi hukuman tertentu. Penggolongan hukum diantaranya yaitu menurut sumbernya, hukum dibagi menjadi 3, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan atau adat, dan hukum traktat atau hukum perjanjian. Hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum kebiasaan atau hukum adat yaitu hukum yang terletak dalam peraturan perundang-undangan. Hukum adat yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Hukum traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara.
Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi 4, yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum gereja, dan hukum asing. Menurut waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi 3, yaitu hukum konstitutium atau hukum positif yang berlaku sekarang, hukum ius constituendum atau hukum yang berlaku pada masa lalu, dan hukum antar waktu atau hukum asasi, yaitu hukum yang berlaku kapanpun dimanapun. Menurut cara mempertahankannya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum material dan hukum formal. Menurut sifatnya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum yang bersifat memaksa atau imperatif dan hukum yang bersifat mengatur atau fakultatif. Menurut isinya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat atau perdata dan hukum publik. Menurut wujudnya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Setelah mengetahui penggolongan hukum, alangkah baiknya kita mengetahui lembaga-lembaga peradilan hukum di Indonesia. Lembaga-lembaga peradilan hukum di Indonesia diantaranya terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Lembaga Pengadilan Militer Tinggi, Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, dan yang terakhir ada Lembaga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menunjukkan sikap ideal terhadap ketentuan hukum yang berlaku di negara kita, seperti mentaati hukum, memberikan sikap atau sifat positif terhadap proses perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran hukum. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.